Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita diberi kesehatan dan juga kita dilindungi dari penyakit COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan corona. Perkenalkan, nama ibu yaitu Ibu Homsatun Hasanah. Bisa kalian panggil Bu Homsatun. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita bahas bab yang kedua, yaitu bab seni musik. Sebelumnya kalian harus melihat, mendengarkan, dan memahami materi yang ibu jelaskan. Kemudian catatlah materi yang sedang dijelaskan, karena nanti di akhir pembelajaran ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, sehingga kalian harus wajib menyimaknya dan memahaminya. Oke, marilah kita simak materinya. Bab 2, seni musik. A. Seni musik daerah Nusantara. Musik daerah Nusantara merupakan karya seni yang lahir dari suatu kebudayaan daerah. Musik daerah diwariskan secara turun-temurun dengan berbagai perkembangan. Fungsi musik daerah. Fungsi musik daerah ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu media dakwah. Media dakwah yaitu dimanfaatkan sebagai daya tarik dalam penyebaran agama. Contohnya gending dan juga lagu lir-ilir. Kemudian yang kedua yaitu media permainan. Contohnya ini ada lagu gundul-gundul pacul dan lagu cublak-cublak suang. Yang ketiga yaitu media pendidikan. Syair di dalam lagu ini mengandung nilai moral. Permainan musiknya bisa menjadi media berlatih kerjasama. Yang keempat yaitu media upacara, adat sekaligus keagamaan. Contohnya gamelan sekaten laras pelok yang digunakan dalam peringatan Maulid Nabi. Kemudian yang terakhir yaitu media terapi kesehatan. Irama musiknya yang tenang diyakini oleh sebagian masyarakat bisa bermanfaat untuk membantu proses pengobatan penyakit fisik maupun penyakit mental. 2. Ragam lagu daerah Nusantara. Lagu daerah adalah jenis lagu yang ide penciptaannya berdasarkan atas kebudayaan dan adat istiadat dari suatu daerah tertentu. 3. Ciri khas lagu daerah Nusantara ini ada 5. Yang pertama yaitu bersifat sederhana baik lirik maupun musiknya. Yang kedua yaitu liriknya mengandung bahasa daerah setempat. Yang ketiga, syairnya bercerita tentang kehidupan dan kondisi masyarakat. Yang keempat yaitu pada awalnya diciptakan umumnya menggunakan iringan alat musik daerah setempat. Dan yang kelima, biasanya tidak diketahui nama penciptanya atau yang biasa disebut dengan anonim. 4. Jenis alat musik daerah. Ini dibagi menjadi
tiga. Yang pertama yaitu menurut fungsinya. Menurut fungsinya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu alat musik melodis. Alat musik melodis yaitu alat musik yang bertangga nada tetapi tidak bisa membentuk akord, hanya menghasilkan melodi saja. Contohnya seperti suling. Kemudian yang kedua yaitu alat musik harmonis. Alat musik harmonis ini alat musik yang bernada dan bisa menghasilkan melodi serta dapat membentuk akord. Contohnya seperti keyboard, ukulele, gitar, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang berfungsi menegaskan ketukan dan biasanya tidak bertangga nada. Contohnya ada kendang, rebana, ada beduk, gong, drum, simbal, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut cara memainkannya. Ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu alat musik yang dipetik, dipukul, digesek, dan ditiup. Kalau dipetik ini contohnya ada ukulele, sasando, itu bisa. Yang kedua alat musik dipukul seperti gong, kendang, itu bisa. Yang ketiga alat musik yang digesek ini contohnya seperti biola dan juga rebab. Dan yang keempat alat musik yang ditiup contohnya yaitu ada suling. Selanjutnya menurut sumber bunyinya. Yang pertama yaitu idiopon, yang merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya sebagian besar alat musik gamelan. Kemudian yang kedua yaitu aerofon, merupakan alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tekanan udara. Contohnya ada suling, ya. Kemudian serunai, itu bisa. Kemudian yang ketiga yaitu membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari lapisan kulit tipis. Contohnya yaitu ada rebana, ada kendang, ada beduk, itu merupakan contoh dari membranofon. Kemudian yang keempat kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar, itu seperti rebab, sasando, itu bisa. Yang kelima yaitu elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari arus listrik seperti sasando elektrik. Kemudian juga ada gitar, ada gamelan, ya, gamelan elektrik itu juga bisa. B. Menyanyikan lagu daerah secara unisono atau perseorangan. Unisono adalah teknik bernyanyi dengan satu suara. Unsur-unsur teknik vokal yang pertama yaitu ada artikulasi, ada pernafasan, ada phrasing, sikap badan, resonansi, vibrato, improvisasi, dan intonasi. 2. Pembagian kelompok suara. Ini ada suara wanita yang dibagi lagi menjadi suara sopran, mezzosopran, dan alto. Kalau sopran ini suara tinggi wanita, mezzosopran suara sedang wanita, alto suara rendah wanita. Kemudian suara pria dewasa yaitu ada tenor, suara tinggi pria, bariton, suara sedang pria, dan bass, suara rendah pada pria. Kemudian kalau suara anak-anak ini hanya ada 2, yaitu suara tinggi dan suara rendah.
menyanyikan lagu daerah dengan dua suara. Di sini ada yang pertama yaitu vokal grup. Merupakan beberapa orang penyanyi yang memiliki ketinggian jenis suara yang berbeda. Akapela, salah satu teknik bernyanyi pada vokal grup yang dilakukan tanpa adanya iringan musik. Kemudian yang kedua ada nasyid, yaitu berasal dari kata ansyada yunsidu yang memiliki arti bersenandung. Kemudian yang ketiga yaitu paduan suara. Paduan suara ini bernyanyi bersama yang dilakukan oleh beberapa orang secara serentak. Paduan suara ini juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok vokal. Ini biasanya terdiri dari 3 sampai 12 orang penyanyi. Yang kedua yaitu paduan suara kecil. Ini biasanya terdiri dari 12 sampai 28 orang. Yang ketiga yaitu paduan suara besar. Ini terdiri dari lebih dari 28 orang. Kemudian yang keempat yaitu lagu kanon, yaitu bernyanyi secara bergiliran. Nah, sekarang materinya sudah selesai. Di sini ada 5 soal. Silahkan kalian jawab pertanyaan kelima ini, kemudian kerjakan di e-learning ya. Dikerjakan di e-learning nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.